kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, rencanaku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin hidup untuk Engkau. Ampuni kami masih banyak kurang Tuhan, tapi kami janji mau hidup memuliakan Engkau. Apa yang Engkau mau kami ingin lakukan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biar Kau urapi, Kau sertai, dan kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri tema bagaimana kita mati atas kedagingan atau menaklukkan kedagingan. Kedagingan itu firman Allah berkata dalam Galatia itu sesuatu yang melekat dalam hidup kita, yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, yaitu dan melekat dalam kehidupan sehari-hari kita, karakter kita, kebiasaan kita. Saudara, yang kemudian ketika semua hal yang kurang baik itu kita lakukan terus tanpa kita sadari, itu kemudian menjadi dosa, menjadi sesuatu yang kemudian Tuhan tidak suka, tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi dosa itu sesuatu yang keluar dari sasaran, hamartia. Jadi tadinya hal-hal yang kecil, hal-hal yang kelihatan biasa, tapi kalau di sana sudah mengandung sesuatu yang ada unsur dosa di sana, sesuatu yang tidak sesuai kebenaran, saudara ya, itu kemudian menjadi sesuatu yang Tuhan tidak senang. Sebab itu dosa itu firman Allah katakan kita melanggar perintah Tuhan. Jadi perintahnya apa? Nah kita langgar itu, makanya itu menjadi sesuatu yang dikatakan dosa. Nah kedagingan itu adalah sesuatu yang melekat dalam tubuh kita, dalam hidup kita
ini kan manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh ini secara fisik kita bisa melihat, kemudian jiwa itu kehendak, kemauan, perasaan. Dan roh ini itu spiritual, ya, spirit kita ini itu yang kemudian berkomunikasi dengan Tuhan. Kehidupan manusia sesungguhnya itu roh. Tetapi karena kita diberi tubuh, saudara, dan dalam tubuh, dalam kehidupan kita juga ada jiwa, kehendak, kemauan, perasaan itu kayak kita suka nggak suka, ya kan? Misalnya saya ingin beribadah tapi saya nggak mau karena capek, ya karena saya rasa aduh saya capek. Nah, itu yang menjadi penghalangnya itu kan karena ketika kita rasa itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, tubuh kita tuh pengen, makanya kan Paulus bilang dalam kehidupan manusia tuh ada dua kekuatan tarik menarik. Ada keinginan dia untuk menyukakan Tuhan, tapi kemudian ada keinginan daging ini, yang misalnya kita capek, kita malas. Nah, itu sesuatu yang kemudian membuat kita akhirnya kita tidak mau misalnya berdoa, mendekat kepada Tuhan. Yang menjadi penghalang itu bukan dosa, tapi karena perasaan kita, yaitu jiwa kita yang kemudian kita tidak bisa menaklukkan keinginan-keinginan yang harusnya kita bisa taklukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nah, berbicara keinginan daging yang kita tahu bersama, yang kemudian melekat dalam kehidupan kita, yang kita sadari atau kita tidak sadari, tapi saya percaya bahwa kita pasti sadar kok gitu, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mengandung unsur dosa, sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak senang, kita pasti tahu. Jadi hanya orang yang memang dia tidak tahu kebenaran itu yang kemudian tidak tahu mana dosa mana enggak. Orang yang anak masih kecil aja tahu, oh ini nggak boleh bohong ya, oh ini misalnya kita nggak boleh membenci gitu kan, oh itu dosa loh kalau kamu misalnya memaki. Itu kan hal-hal yang kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus kemudian kamu misalnya, oh kamu nggak boleh seperti ini. Kita anak kecil aja tahu, atau orang yang mungkin sekolahnya juga pas-pasan juga misalnya ya, bukan sekolah tinggi, sekolah biasa aja, kita tahu gitu. Contoh soal ada asisten rumah tangga gitu kan. Mungkin ada beberapa yang mungkin yang pernah bekerja mungkin di tempat kami dulu itu, ya mereka karena memang menjadi asisten rumah tangga, mereka tidak sekolah tinggi gitu kan, tapi mereka juga tahu hal yang baik atau tidak baik, etika, dan itu bisa dilatih. Nah, kehidupan dalam kedagingan itu sebenarnya bisa ditaklukkan, karena kita tahu ini kayaknya akan membawa saya ini ke dalam dosa. Misalnya contoh gitu kan, contoh soal Alkitab bilang marah itu boleh. Untuk sesuatu, contohnya saudara, marah itu boleh. Misalnya pemerintah kemudian marah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, ya itu kan ada emosinya di dalamnya. Itu kan marah yang positif, marah yang ya karena tidak sesuai. Misalnya ketika orang tuanya anaknya buat salah tuh sengaja, itu kan ada sesuatu emosi dalam diri orang tua yang kemudian tidak suka, ini nggak boleh seperti ini. Akhirnya orang tuanya marah itu dikeluarkannya tuh lewat berbagai ya, ada memang emosi yang berlebihan, ada kemudian ketidaksukaan itu kayak kemudian ngomong kepada anaknya, oh kamu nggak boleh seperti ini, mama tidak suka. Nah itu kan ada unsur emosi, cuma kan berbeda. Ada yang emosi meluap-luap, ada yang emosi yang memang kemudian mengandung membawa kita menjadi berdosa. Itu perbedaannya. Jadi emosi itu tidak salah, tetapi kita menempatkannya sesuai yang porsi yang benar, sesuai firman Tuhan. Jangan sampai itu kemudian ditunggangi oleh sesuatu yang menjadikan kita kemudian jadi berbuat dosa. Kan firman Tuhan ada orang yang dibilang kamu boleh menjadi marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Akhirnya kan itu menjadi sakit hati, menjadi dendam, menjadi yang lain. Jadi saudara, bukan berarti oh ya berarti saya boleh marah, bukan, tapi kita menempatkan. Jadi marah itu artinya sesuatu yang ada emosinya. Nah, emosi itu salah nggak? Nggak salah, saudara. Nafsu ya. Jadi kayak nafsu itu kan emosi yang kemudian misalnya kita pengen nafsu makan, kita makan tuh karena memang kita ada keinginan. Jadi tidak ada yang salah. Kemudian saudara, kalau nggak ada emosi itu, kalau ketemu orang flat gitu kan, orang senang apa nggak senang, kita datar-datar aja. Nah itu kan artinya berarti emosi, kalau kita lihat emosi itu berdosa, kita memandang itu kita tidak boleh emosi sama sekali, flat, tidak ada perasaan, tidak ada menunjukkan sikap atau empati atau antusias. Itu kan emosi juga.
jadi semangat yang excited gitu, itu juga emosi saudara. Jadi sebenarnya tidak yang salah, tapi kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang kita lakukan itu mengandung dosa atau membawa kita kepada dosa. Dikata jangan marah, marah boleh, tetapi kan kita tidak boleh sampai amarah itu kita sampai matahari terbenam. Tapi ada firman Tuhan juga bilang amarah manusia tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Artinya kalau kita bisa menguasainya itu saudara. Jadi emosi itu kita boleh menempatkan sesuai dengan porsinya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Nah, apa sih keinginan daging atau yang kita tahu dengan kedagingan? Ya saudara, yang kemudian membawa kita kepada dosa, lebih kepada konotasi kepada dosa. Alkitab mencatat dalam Galatia kan perbuatan daging itu telah nyata. Dia katakan bahwa itu berbagai macam ya saudara, yang mungkin sesuai Galatia. Itu kepercabulan, kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu ini hawa nafsu yang buruk saudara ya, bukan nafsu makan ya. Penyembahan berhala, saudara ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ini banyak sekali saudara ya. Kalau satu demi satu banyak sekali yang akan dibahas. Tapi dalam beberapa hal yang kita tahu bersama sehari-hari saudara, karena saya tidak spesial membicarakan soal apa itu kedagingan secara satu persatu, tapi secara keseluruhan. Kedagingan itu sesuatu yang melekat, yang membawa kita kepada dosa, sesuatu yang kemudian membawa kita jatuh ke dalam sesuatu yang Tuhan tidak suka, saudaraku. Ya, di sini kan ada contoh saudara ya, kecemaran, percabulan, kemudian perselisihan. Artinya kalau memang perselisihan itu akan membawa kita kepada dosa, ya kita mesti hindari saudara ya. Dan itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Contoh soal yang saya share, perselisihan ketika saudara diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan misalnya. Kita tadinya misalnya, oh ya udah jangan deh, jangan buka front orang bilang ya. Kemudian kita kan tetap supaya jangan, tetapi kadang-kala kita ada di depan situ dan kita sulit untuk undur dari keadaan itu saudara ya. Sebab itu kan firman suka bilang jauhilah perbantahan, karena memang dari perselisihan itu, dari kita share, kita beda pendapat, kemudian tambah tajam plus orangnya menjengkelkan berulang-ulang misalnya, itu memang tidak mudah. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak bisa merubah orang, kita yang harus berubah. Dan itu memang perlu menaklukkannya. Menaklukkannya seperti apa? Itu yang kita menaklukkan. Tadinya kita mau berselisih, kita mau marah, jengkel, atau kita terlanjur, tapi akhirnya oh ya, saya harus memutuskan, saya ini salah, saya nggak boleh seperti ini. Akhirnya kita mengambil keputusan, kalau sudah terlanjur ya kita minta maaf gitu kan. Terus kalau kedua, kalau kemudian supaya menghindarinya ya, kalau memang mulai ada mengarah-marah ke situ ya kita undur lebih dahulu gitu. Atau kita bagaimana ya menguasai emosi kita supaya kita tidak terjebak lagi dalam hal yang sama. Saudara, saya percaya tidak mudah. Bapak Ibu pasti saudara pernah ada, dan mungkin itu salah satu kelemahan yang memang setiap saat kita harus menang saudara ya. Nah, untuk seperti ini caranya ya kita harus taruh dalam pikiran ini nggak boleh, Tuhan nggak suka. Ketika kita mulai terpancing masuk ke dalam, mungkin weaknessnya kita ada di situ, ya kita harus ingat kembali, oh saya nggak boleh. Berarti ingat lagi firman Allah, jauhi perbantahan, supaya jangan sampai kita jatuhnya cuman hanya di kayak orang lagi jalan kepleset sama kulit pisang gitu saudara ya. Jadi kita harus menjauhi perbantahan supaya nggak terjebak dalam perselisihan yang nggak penting. Itu kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan bilang kita sendiri yang harus menguasai diri dan kita harus menaklukkan itu saudara. Amsal 20 ayat 2-3. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi ternyata itu saudara. Jadi saudara perhatikan, ketika ada hal yang mau menuju kepada perselisihan, biasa itu dari hal yang kecil, kalau kita tidak stop dengan segera, itu akan menjadi geger gitu, akan boom gitu, akan kemudian kok kita bisa marah, bisa ngamuk saudara ya. Dan saya percaya saudara, seiring perjalanan saudara kita bisa mengoreksi. Saya pun pernah, bukan pernah sekali, mungkin pernah berulang-ulang ada di dalam momen, aduh kenapa salah ya, aduh masuk dalam perselisihan yang gak perlu, aduh kok jadi emosi, kok jadi kemudian bisa terpancing gitu. Terus kemudian ini gak perlu ada. Misalnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita mau serohanis apapun pernah ada di momen-momen seperti itu
saudaraku yang kasih. Ada orang yang dia memang nggak kelihatan marah, tapi emosi sini meledak-ledak, tapi aduh apa kabar gitu. Contohnya misalnya orang iya aku silet kamu gitu, aku silet kamu, tapi senyum. Ada orang yang kelihatannya ngomongnya halus, tapi dari belakang udah ada parangnya gitu saudara ya. Jadi atau hatinya tuh udah penuh dengan sakit hati, kepahitan, tapi masih ketawa. Saudara, kemarin saya lihat salah satu tayangan di medsos, ada satu anak yang dia memergoki ayahnya itu berselingkuh. Dia bisa ngomong bercanda, guys, ini yuk kita lihat yuk, lihat nih ada yang lagi ini nih gitu, papanya sendiri yang berselingkuh. Jadi dia bisa ngomong, ngapain lu, keluar lu gitu, kayak gitu-gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia senyum gitu kan, dia senyum, wah lagi berduaan ya. Tapi ini amarah di sini, emosi, sakit hati, kecewanya itu begitu luar biasa. Itu tinggal tersulut sedikit selesai. Tapi kan kelihatannya kalem gitu saudara ya. Jadi bukan berarti juga orang yang kalem-kalem kemudian dia nggak ada perasaan marah, ada. Tapi mungkin dia simpan di dalam. Nah suatu waktu kan bisa meledak. Tapi Tuhan bilang kalaupun kita udah terlanjur ada emosi, ada pikiran negatif, kemarahan, sakit hati, mungkin maki-makinya di dalam, atau ada orang yang keluar gitu ya, kita mesti ingat bahwa kita nggak boleh begitu lagi. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Karena kalau kita ada dalam posisi yang sangat sulit, yang kita terpancing, dan itu orang juga menyakitkan, orang mengecewakan, dan memang itu kita rasanya pengen emosinya tidak terkendali Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita bisa salah, tapi mari kita perbaiki sama-sama. Kita lihat di mana kelemahan kita supaya kita bisa menaklukkan itu semua. Dan yang pasti yang bisa menolong kita cuma Tuhan dan keputusan kita Bapak Ibu untuk berubah. Karena perubahan itu tidak instan. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama, yang akan menjengkelkan, bikin marah, bikin kecewa, bikin sakit hati, dan membuat kita dilatih lagi. Udah bisa menaklukkan belum? Nah kalau diulang-ulang, waduh udah bisa, aduh puji Tuhan. Nah berarti kita ada perubahan saudara. Akhirnya kita bisa menaklukkan kedagingan kita. Saudara, firman Allah berkata, jadi kalau kita bisa menjauhi salah satunya, itu sangat menolong kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah firman Allah berkata saudara, jadi kalau kita mau meninggalkan semuanya itu, saya percaya yang diuntungkan tuh semuanya cuman kita juga Bapak Ibu Saudara, bukan orang lain. Yang menjadi menang ya kita, bukan orang lain. Jadi yang pertama kita harus putuskan untuk menaklukkannya. Contoh tadi yang perselisihan. Saudara, bagaimana juga untuk kita bisa caranya? Saudara, kita udah tahu kan, pencemaran, kemudian kepentingan diri sendiri, percideraan, kemabukan, dikatakan amarah, perseteruan, macam-macam saudara. Nah, bagaimana caranya kita menguji kalau kita ini sudah mati atas kedagingan kita? Nah, kita mesti dites juga Bapak Ibu Saudara. Contohnya ketika, contoh yang pertama, bagaimana kita pengen ngetes kita udah mati nih, amarah, kedagingan, apa sih yang menyulut emosi kita? Contohnya ketika ketika kebaikan kita tuh dibicarakan orang lain, dan kemudian tapi sebaliknya, kita udah berbuat baik tapi kita dibicarakan untuk hal yang negatifnya. Itu kan diuji. Kita mau emosi, mau marah nggak, mau sakit hati. Nah kalau kita udah bisa menghadapinya itu dan bisa menaklukkan itu, berarti kita sudah mulai mati nih atas kedagingan. Ketika kita ditertawakan, pendapat kita juga tidak diterima. Nah itu harus, kan tertolak nih saudara ya. Jadi padahal mungkin hanya beda pendapat aja. Saudara, orang yang misalnya kita dari kecil sering diabaikan, nggak dianggap, pendapat kita selalu nggak didengar, suara kita lemah gitu. Nah begitu kita udah dewasa, ketika mungkin pasangan kita atau teman kita, kemudian setiap kita kasih masukan, atau dalam pekerjaan apapun itu, pelayanan, dikasih masukan selalu ditolak. Kita biasanya marahnya karena kenapa? Karena memang luka yang lama itu ulang lagi sebenarnya. Nah jadi bagaimana caranya? Berarti kita kan akar pahit sakit hati yang di kedagingan tadi kita mesti sembuh dulu. Nah setelah itu kita harus melihat bahwa kalau kita tidak diterima pendapat kita, bukan berarti dia menolak, cuma memang beda pendapat. Berbeda itu kan baik juga. Jadi kita melihat dari sisi yang berbeda. Nah kalau kita udah bisa menaklukkan itu, artinya kita udah bisa melawan kedagingan itu. Kita menang lagi. Kedua, kita menang lagi. Nah saudara, kemudian ketika kita
saudara, mungkin orang lain tidak memperdulikan kita atau kita tidak dihormati. Nah, kita marah nggak? Karena manusia pada dasarnya kan pengen dihargai gitu kan, pengen dihormati gitu kan. Jadi itu ada menuntut gitu kan. Tapi firman Tuhan ternyata selalu bilang bahwa hendaklah kita itu mendahului dalam membeli hormat ternyata. Jadi ya udahlah, kalau orang nggak menghargai, kita menghargai aja. Terus kemudian saya sempat berpikir suatu waktu ketika ada orang-orang tidak menghargai, saya pikir kenapa ya? Kenapa kita mesti sakit hati atau kecewa? Saya pikir berarti saya nggak mati. Tuhan ingatkan saya, berarti misalnya gini, orang yang mati mau ditempeleng, mau di apapun, mau diludah-ludah, dia nggak akan bangun. Nah, kalau kita sakit hati atau karena tidak dihargai, berarti kita nih mati suri, hidup lagi kemarin misalnya gitu. Jadi berarti kita kalau mati aja. Jadi jangan suka tiba-tiba gentayangan. Jadi kita mesti benar-benar mati. Kalau memang sudah mati atas kedagingan, ya kita mau orang hargai atau tidak, kita ambil positifnya aja, iya kan? Jadi itu akan menolong kita untuk, oh ya, ingat-ingat Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya masih gampang tersinggung, oh berarti kita belum mati. Coba tulis gampang tersinggung gitu kan. Atau bilang saya mau matikan, saya tidak mau gampang tersinggung gitu kan. Jadi kita mesti matikan itu gitu kan. Kayak apa, telinga cepet panas gitu kan. Nah, kita mau doa 24 jam juga 1 minggu terus-terusan, tapi kalau gampang tersinggung mah sama api mudah menyala. Jadi di mana Yesusnya? Nah, berarti kita harus menaklukkan itu. Caranya sangat mudah sih, minta Tuhan tolong dan mesti belajar lebih sabar, terus mengembangkan pikiran yang positif. Memang sih pertama kalau orang kecewakan kita, bikin marah kita, nggak langsung puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Nggak, pasti ada kecewa, sakit hati, mungkin saudara nangis atau marah dengan keadaan. Tapi kemudian coba ingat lagi, oh iya kayaknya tadi saya salah deh. Berarti bukan dia yang salah. Saya tidak bisa merubah orang, saya harus berubah. Gitu saudara. Jadi itu tips-tipsnya saudara ya, secara firman Tuhan. Jadi kalau kita juga tidak boleh menjadi sombong atau iri. Ya, sombong sama iri kan beda-beda tipis. Kenapa kita pengen sombong? Karena kita iri orang lain kenapa lebih dari kita gitu kan. Jadi kita pengen menunjukkan diri. Jadi itu beda-beda tipis Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus memiliki pemahaman bahwa kalau ada orang sukses, puji Tuhan. Iya kan, kita ambil hal-hal yang baik gitu kan. Dan jangan kita merasa kecil. Biasa kita merasa kecil, minder. Jadi merendahkan di ketinggian bukit gitu. Ternyata orang yang minder itu bahaya. Orang yang minder itu artinya dia itu sombong tetapi ditutupin, itu katanya. Jadi makanya saya pikir, oh iya berarti saya gak boleh minder juga ternyata. Iya kan, karena kita minder itu mengecilkan kekuatan kita, mengecilkan. Jadi kita sebenarnya sedang merendahkan tapi salah. Jadi beda itu, rendah diri itu nggak boleh ternyata. Dan saya percaya kita pernah ada di situ ya. Jadi saya pernah ada satu kenal gitu ya. Dia selalu merasa rendah diri gitu. Itu nggak bagus gitu. Jadi orang mau melakukan apapun pasti kita image-nya negatif. Oh kayaknya dia gak suka sama kita, oh kayaknya gitu. Dan saya percaya kita juga pernah. Contohnya ketika kita mungkin masuk dalam satu perkumpulan yang kemudian di sananya kita tuh gak banyak teman, kita kan pasti ngerasanya aduh malu, minder apa. Nah jadi ternyata kita sendiri harus menguatkan diri kita, dan harus kapasitas kita juga mesti positif aja. Kalau kita positif, kita bisa menguasai keadaan, menyesuaikan diri di segala tempat Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian juga bagaimana untuk matikan kedagingan gitu. Kita gampang tersulut ketika ada ditegur. Ya kan, ketika ditegur kita nggak terima, kita marah gitu. Nah, sedangkan firman Tuhan bilang kita harus menjadi orang yang mau untuk dikoreksi. Karena firman Allah bilang juga kan, Roh Kudus itu salah satu tugasnya itu untuk menginsafkan. Nah, kalau diinsafkan dan kita nggak punya hati yang gampang untuk minta maaf atau menyadari atau bertobat, ya itu kan susah. Jadi bagaimana caranya? Kalau orang gampang nggak mau dikoreksi, ya dia begitu orang tegur dia marah gitu kan, nggak bisa terima gitu. Nah caranya kita harus berkaca. Oh iya kan, yang lihat kekurangan kita orang lain. Ya kita lihatnya kita oke, tapi yang orang lain yang bisa menilai kita. Contohnya ketika saudara ketemu jalan sama teman gitu kan, kita nggak bisa lihat kita nih naik lagi gemukan atau kurusan. Biasa kan orang Indonesia biasa daerah situ terus ya. Tanya ketemu, itu kamu gemukan, kurusan, daerah situ basa-basinya gitu kan. Udah jadi biasa. Nah kita nggak bisa lihat, tapi teman kita yang bisa lihat, kamu kayaknya kurusan, kamu kayaknya gemukan. Jadi sama, kekurangan kita yang lihat orang lain. Jadi kalau kita gampang tersinggung ketika dikoreksi atau ditegur orang, ya kita akan susah untuk berubah, dan kita akan meresponinya dengan salah, dan membuat kita jatuh dalam dosa, hidup dalam kedagingan saudara. Jadi ada banyak hal. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan yang Tuhan mau.
Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan, hidup dalam roh gitu kan, berarti kita sudah menyalipkan semua keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menyalipkan itu artinya harus kita ada usaha gitu. Selalu ingat firman Tuhan, Saudara. Firman Allah berkata di dalam Roma, di situ dikatakan orang yang memikirkan kehidupan yang hidup dengan kedagingan, ya dia tidak akan memikirkan hal-hal yang sesuai dengan Tuhan mau, Saudara ya. Tapi kalau kita, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam roh, supaya kita menang atas kedagingan, yaitu mesti hidup dalam roh. Dalam roh itu artinya dalam pimpinan Tuhan, Saudara. Jadi caranya seperti itu. Karena kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, kita akan bisa mengalahkan kedagingan ini, Saudara. Firman Tuhan katakan bahwa hidup menurut daging itu kayak bertolak belakang dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup menurut keinginan roh, artinya keinginan daging kita ini kita bisa taklukkan. Dalam Roma 8 ayat 7, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi Tuhan bilang bahwa kalau keinginan daging ini semua itu musuh daripada Allah. Jadi nggak sesuai gitu, nggak relevan, jadi nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi kalau kita mau hidup, ya kita harus hidup menurut roh gitu. Hiduplah menurut roh Allah. Artinya kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, tuntunan Tuhan. Jadi roh itu memberikan kita hidup dan akan mampukan kita untuk memerdekakan kita dari semua hukum dosa, Saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup, yang kita hasilkan yaitu buah roh, buah kebenaran ketika kita mati atas keinginan daging ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya tidak ada orang yang mampu, tetapi kalau kita hidup menurut keinginan Tuhan, Dia akan memampukan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sangat sederhana, sangat simple. Kalau dalam aplikasi sehari-hari, kalau misalnya kita mulai kecewa dengan orang, kita mulai perseteruan, kita mulai ada perbantahan, kita mulai susah ditegur, kita mulai kecewa dengan orang, kita menuntut orang menghormati kita, dan ada banyak hal ya saudara, emosi-emosi yang tidak bisa kita selesaikan atau kita manage dengan baik, berarti kita sedang harus hati-hati. Jadi kita harus taklukkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini pastikan kita mau menaklukkannya itu. Setuju boleh katakan amin. Nah caranya, ingat setiap firman Allah. Kalau kita mulai mau marah atau mau emosi atau yang berlebihan, kita ingat Tuhan bilang amarah tidak mengerjakan hal yang baik. Kedua, kita tidak boleh menyimpan amarah. Kita lihat emosi kita harus ada penguasaan diri. Saudara, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Tidak ada orang yang sempurna. Semua kita start dari di bawah minus, saudara. Saya pun di bawah minus semuanya. Sampai tahu, oh ternyata saya masih ada kekurangan di sini. Oh ternyata saya ini udah cinta Tuhan tapi masih kurang di sini. Gitu kan. Kalau saudara gampang iri, saudara ingat lagi. Oh mungkin ambisinya terlalu berlebihan. Nggak pengen lihat orang lebih dari kita, atau orang sukses kita sakit hati, iri hati, terus atau kita gampang negatif kepada orang ya. Orang bilang apa, kita lihat dari kacamata yang negatif, padahal ada dua sisi. Kita harus lihat dari yang positif, iya kan? Jadi kalau kita melihat dari hal yang positif, kita pasti akan tetap kuat. Contoh, ada seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha tapi dia cinta Tuhan, perusahaannya itu pabriknya terbakar. Nah kalau dia melihat dari sisi yang lain, aduh saya kecewa dengan Tuhan. Tapi dia melihat sisi yang lain, dia bilang saya belum pernah melihat kebakaran seperti ini. Jadi dia lihat dari sisi yang lain. Dengan satu harapan dia bilang Tuhan bisa sanggup bikin lagi pabrik yang lebih besar. Karena Tuhannya luar biasa. Jadi ada banyak sisi yang kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara. Setuju boleh katakan amin. Kalau kita jalan tertutup, kita jangan kayaknya Tuhan marah. Bisa aja supaya talenta kita keluar, iya kan? Tadinya saudara yang tidak talentanya semua disembunyikan, nggak keluar. Begitu COVID, begitu pandemi, semua di rumah, semua talenta-talenta itu keluar. Nah dalam kesulitan biasanya kita akan mengeluarkan kemampuan kapasitas kita yang biasanya nggak keluar. Jadi kita ambil positifnya, bukan Tuhan marah, bukan jalan tertutup, bukan kita gagal. Jadi menaklukkan kedagingan itu adalah sebuah keputusan supaya kita hidup sesuai roh Allah, dan kita akan dituntun, dan kita pasti menang, dan kita bisa menaklukkan segala sesuatu yang ada melekat dalam keinginan daging. Ketika kita lihat, dengar orang cemooh kita, jelekin kita,
Ini kan ada dalam tubuh, kemudian melekat. Jadi kita mau marah, oh ingat, oh ya Tuhan bilang gak apa-apalah, ngampunin aja supaya kita diberkati. Iya gitu. Jadi gitu Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang menang dan bisa menaklukkan keinginan daging supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Dan firman Allah berkata, hidup dalam kedagingan itu musuh Allah. Nah kita tidak mau menjadi musuh Allah, tapi mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya kita hidup berbuah. Dalam Galatia dikatakan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu tidak ada yang dapat, nggak ada duanya. Jadi itu yang Tuhan mau. Saudara yang ingin, mari kita buka tangan. Bapa terima kasih, meteraikan firman Allah. Kami hidup sesuai pimpinan Tuhan, hidup dalam roh. Kami matikan keinginan daging supaya kami menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kekuatan, berkat, anugerah yang luar biasa. Terpuji namamu dalam nama Yesus, amen. Menyut terus Bapak Ibu Saudara, God bless you.